Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Cahyanto dalam Forum Diskusi Nasional di Jakarta menyebutkan instruksi Presiden Joko Widodo agar kementerian lembaga meningkatkan peran diaspora dalam pertumbuhan ekonomi. Diaspora Indonesia tersebar di berbagai negara yang memiliki potensi besar untuk dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Cahyanto dalam Forum Diskusi Nasional Kebijakan Kolaboratif Pemerintah dengan tema meningkatkan peran diaspora dalam pertumbuhan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebutkan diaspora yang saat ini menetap di luar negeri memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditransfer bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Mengikuti instruksi Presiden, Menko Polhukam meminta kementerian lembaga untuk lebih fokus membuat kebijakan bagi diaspora untuk lebih berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Meski harus menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi diaspora, seperti kewarganegaraan tunggal, diaspora Indonesia bagian dari pembangunan Indonesia. Diaspora Indonesia tersebar di berbagai negara dengan potensi besar memajukan Indonesia dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Menyadari pentingnya peran diaspora tersebut, Bapak Presiden telah menyelenggarakan rapat internal dengan para menteri pimpinan lembaga dengan memberikan arahan bahwa Indonesia tetap menganut sistem kewarganegaraan tunggal dengan melihat komparasi model OCI, Overseas Citizenship of India, dan agar dilakukan kajian secara mendetail dan komprehensif, baik dari segi keuntungan investasi maupun ekonomi, khususnya diaspora bertalenta tinggi. Selain itu, yang menjadi catatan beliau juga agar kajian tersebut dilakukan konsultasi publik seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Saya berharap tim kajian ini dapat memberikan rekomendasi yang bersifat strategis, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, yang menguntungkan pembangunan Indonesia. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam rangkaian agenda kerja di Helsinki, Finlandia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valton dan kunjungan kehormatan kepada Presiden Finlandia. Pertemuan bilateral ini membahas penguatan kerjasama bidang energi hijau dan kota pintar. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam keterangan persnya menyebutkan Indonesia-Finlandia akan memperkuat kerjasama bidang energi. Hal tersebut merupakan hasil pertemuan bilateral Menlu Retno dan Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valton di Helsinki, Finlandia. Finlandia memiliki kapasitas besar terkait dengan bidang energi terbarukan. Hal ini ditunjukkan dari sektor swasta kedua negara, yaitu Medco Group dan Valmet Technologies, yang telah memiliki kesepakatan untuk kerjasama membangun pabrik pengolahan biomas menjadi energi di Maroke, Papua dengan kapasitas berkisar 3,5 megawatt. Retno Marsudi menyebutkan apabila nantinya proyek ini telah berjalan, maka diperkirakan akan dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil hingga 27,5 juta liter dalam 5 tahun. Tak hanya kerjasama bidang pengelolaan biomas, kedua negara juga sepakat untuk terus menjajaki kerjasama di bidang energi hijau lainnya. Finlandia memiliki kapasitas yang kuat di bidang energi terbarukan. Sektor swasta kedua negara, yaitu Medco Group dan Valmet Technologies, telah memiliki kesepakatan untuk kerjasama membangun pabrik pengolahan biomas menjadi energi di Merauke, Papua dengan kapasitas kira-kira 3,5 megawatt. Proyek ini diperkirakan sekiranya sudah diimplementasikan, maka proyek ini diperkirakan akan dapat mengurangi penggunaan minyak diesel hingga 27,5 juta liter dalam 5 tahun. Selain itu, Menlu Retno juga membahas kerjasama pertukaran teknologi kota pintar. Indonesia melalui otoritas IKN telah memiliki MOU dengan Kementerian Ekonomi Finlandia. Menlu optimis MOU dapat menjadi jalan kerjasama pembangunan berkelanjutan di IKN, utamanya investasi Finlandia di IKN. Isu yang keempat yang kita bahas adalah kerjasama Smart Cities.
Saat ini sudah ada MOU antara otoritas IKN dengan Kementerian Ekonomi Finlandia. Dan saya harapkan MOU ini dapat membuka pintu untuk kerjasama selanjutnya dalam pembangunan IKN, terutama investasi Finlandia di IKN. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Arab Saudi gunakan teknologi kecerdasan buatan, jaga keamanan dan bantuan layanan calon haji di Tanah Suci. Salah satu bentuk kecerdasan buatan yang digunakan pemerintah Arab Saudi adalah mobil listrik dengan sensor pembaca kartu nusuk. Penggunaan teknologi menjadi pilihan pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan para haji. Kepolisian Arab Saudi menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional kepolisian yang ditempatkan di berbagai area vital, yakni sekitar Masjidil Haram dan Mina di Arafah. Mobil listrik polisi Arab Saudi mampu menempuh jarak hingga 600 km. Selain itu, mobil ini juga mampu mendeteksi dan menganalisis situasi arus lalu lintas jalanan. Serupa dengan Indonesia, penggunaan mobil listrik di Arab Saudi demi menekan emisi karbon dengan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Di kesempatan terpisah, pemerintah Arab Saudi juga memanfaatkan robot dengan kecerdasan buatan sebagai asisten yang mampu membantu kegiatan para jamaah, termasuk dalam membaca kartu nusuk yang berisi data milik jamaah haji. Dengan sensor yang sensitif dan kecerdasan buatan yang selalu diperbarui, robot secara instan mampu merespon pertanyaan dan menjawab dalam 96 bahasa. Fingerprint is for Hajj. You have the Nusuk card. This Nusuk card is like the presentation of the Hajj. He knows where he is from and his visa number and everything. And all this is needed for that. PT Jasa Marga memprediksi ratusan ribu kendaraan meninggalkan Jabodetabek jelang periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Jumlah ratusan ribu kendaraan merupakan angka kumulatif dari 4 gerbong tol. Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, PT Jasa Marga memprediksi volume kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek naik sebesar 25% atau berkisar 842.000 kendaraan. Angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas dari 4 gerbang tol utama, yakni gerbang tol Cikupa, Ciawi, Cikampek Utama, dan Kalihurip Utama. Jasa Marga memperkirakan sebanyak 400.000 kendaraan akan bergerak menuju Trans Jawa dan Bandung, sementara 200.000 kendaraan akan bergerak menuju Merak dan sisanya akan ke arah selatan. Puncak arus kendaraan meninggalkan Jabodetabek diprediksi terjadi esok atau Sabtu 15 Juni 2024. Antisipasi kepadatan di gerbang tol, Jasa Marga memastikan gerbang tol berfungsi dengan baik dan menambah jumlah petugas serta mobile reader untuk menambah kapasitas transaksi di gerbang tol utama. Jasa Marga juga menempatkan petugas di titik rawan kepadatan guna mempercepat gangguan kendaraan. Pemirsa, pada penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha 2024, Presiden Joko Widodo menyalurkan 68 sapi kurban ke seluruh provinsi Indonesia, termasuk ke Ibu Kota Nusantara. Sapi kurban Presiden memiliki berat mulai dari 800 kg sampai dengan 1 ton. Berdasarkan keterangan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Presiden Joko Widodo memberikan sebanyak 68 sapi kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Sapi kurban itu diantaranya untuk 38 provinsi di Indonesia, Ibu Kota Nusantara, Masjid Istiqlal, Masjid tempat Kepala Negara akan melaksanakan sholat Idul Adha, hingga 26 ekor sapi kurban yang akan diserahkan untuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pesantren. Jumlahnya adalah semua provinsi mendapatkan 1, termasuk OIKN 1, dan beberapa arahan khusus Bapak Presiden. Mungkin termasuk beberapa nanti di OIKN sesuai arahan beliau, kita tambahkan sapi, termasuk juga sapi ketika beliau akan sholat Idul Adha.
Heru menyatakan jenis sapi kurban yang dibagikan Presiden seperti sapi ongol, sapi Brahman Cross dengan berat bervariasi antara 800 kg sampai 1 ton. Para peternak sapi yang dipinang Presiden memastikan bahwa sapi-sapi kurban tersebut telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sehingga dapat dikonsumsi masyarakat dengan aman. Sapi itu harus benar-benar sehat. Tadi kemarin dicek dari BPVET atas itu diambil sampel darah, sampel urin, air liur, kotoran, segala macam dicek terkait dengan kesehatan sapi. Dan alhamdulillah sapi kita yang bernama Satrio Bimo ini kondisinya semuanya baik, sehat, tidak ada suatu penyakit apapun di sapi ini. Akhirnya kita timbang juga timbangannya masuk. Yang terberat dan terbesar alhamdulillah ada di sapi kami ya, karena jenis sapi-sapi eksotik ini kan untuk di wilayah Indonesia dia masih kurang tahan terhadap cuaca, harus menyesuaikan, jadi harus lebih sering mandi supaya dia tidak terlalu keluar banyak cairan, makannya kuat. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.